datang setiap tahun tidak membuat warga yang tinggal di daerah langganan banjir jera. Walau mampu untuk membeli rumah di area yang bebas banjir, mereka memilih untuk bertahan. Ya, kemudian akses juga lingkungan yang nyaman menjadi alasannya. Berikut kisah warga yang memilih bertahan tinggal di kawasan langganan banjir. Banjir yang melanda kawasan Jabodetabek hampir setiap tahun tak membuat jera warga yang tinggal di area langganan banjir. Sigit Gunawan misalnya, seorang karyawan swasta yang tinggal di komplek Dosen IKIP, Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Meski banjir datang hampir tiap tahun, lokasi perumahan yang strategis membuatnya tetap bertahan tinggal di sini. Selain itu, Sigit berharap banjir tak lagi datang ke kawasan rumahnya. Karena betah sih ya, betah di sini betah. Terus ya itu harapan banjir akan ada solusinya, masih ada harapan sih sebenarnya. Apalagi kemarin udah ada omongan dari pemerintah daerah untuk rencana normalisasi sungai, terus sama ditinggin jembatan, sama ada rencana membuat danau di belakang. Menjadi warga kawasan langganan banjir, Sigit terlatih untuk menyelamatkan beberapa barang terlebih dahulu jika banjir datang. Tapi untuk TV kita bisa selamatin, namun lemarinya kita pasrahin aja. Jadi sampai sekarang lemarinya rusak. Cuma kayak lemari TV ini kita nggak bisa selamatin, kita pasrahin aja. Sehingga terlihat bagian bawahnya itu rusak ya, karena banjir. Sama piano ini berat juga, nggak kita selamatin ya. Ini piano jadi rusak dan nggak bisa dipakai lagi karena banjir kemarin. Jam juga kita pasrahin yang berat-berat. Sama ini furniture bangku, ya bangku masih basah sampai sekarang masih basah. Jika hujan deras tiba, air yang menggenangi wilayah tempat tinggal Sigit mencapai ketinggian 1 meter. Namun ia dan keluarga masih betah tinggal di sini. Lingkungannya enak sih, enak ya. Hubungannya juga antara warga juga enak ya. Kawasan langganan banjir juga melanda komplek Bumi Nasio Indah, Bekasi, Jawa Barat. Seorang warganya, Iin Legowo, juga tidak mau pindah, meski banjir sudah langganan datang sejak 18 tahun lalu. Genangan air yang masuk ke perumahan Iin mencapai ketinggian 80 cm. Namun Iin tidak pernah berencana untuk pindah rumah. Lingkungan yang nyaman juga kemudian akses membuatnya betah tinggal di sini. Tidak pindah karena tempat ini sudah sangat strategis. Untuk kemanapun juga kita strategis, jalan tol dekat, mau kemanapun, ke Bogor, ke Bandung, kemanapun dekat. Di sini setinggi 25 cm, di sini lebih dalam lagi, kira-kira 80 cm di sini dalamnya. Tanamannya ini habis sampai segini, tidak tampak sama sekali. Banjir membuat barang miliknya terendam air. Bahkan ia harus merelakan air menyapu tanaman koleksinya. Setinggi ini ya airnya, kira-kira sebatas dada saya. Kalau saya di bawah ini ya. Langsung kita masuk ke sini. Ini posisi dari tanggal 29 sampai dengan tanggal hari ini. Iin punya trik khusus untuk menjaga barang-barangnya di kala banjir. Ini bangku saya ikat, karena dulu pernah saya pikir dia tidak akan ngapung. Dan atasnya saya kasih laci-laci, ternyata itu tumpah gitu. Nah sekarang saya ikat semuanya, dia tidak melayang kemana-mana, tidak ngapung. Warga komplek Bumi Nasau Indah memilih untuk tidak dievakuasi saat banjir datang. Mereka biasanya tinggal di lantai 2 rumah masing-masing. Kita tidak mau dievakuasi karena kita mempertahankan harta benda yang ada di sini, karena kadang ada motor, kadang ada ya kalau orang yang punya dagangan mungkin ada harta-harta yang berharga lah. Meski demikian, posko banjir di kedua perumahan ini selalu siaga memberi bantuan bagi para korban. Banjir memang membuat repot. Namun kenyamanan sebuah lokasi membuat sebagian orang rela melalui semua kerepotan kala banjir datang. Estia Prameswari, Farabi Ferdiansah melaporkan untuk NET.